Bapak Ibu yang terkasih, tema renungan pada hari ini adalah pemimpin yang mengarahkan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 rasul bersama dia. Demikian juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit. Ini kutipan dari bacaan kita Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 2 bagian A atau bagian awal. Ada sebuah ilustrasi kurang lebih seperti ini. Jadi pada suatu hari seorang ayah bersama dengan satu orang anaknya, mereka melakukan perjalanan keluar kota. Karena terjadi kemacetan di beberapa titik sehingga sampai malam hari pun mereka belum sampai ke tujuan mereka. Sang ayah udah mulai agak-agak lapar dia. Sang ayah mencoba mencari makan, namun karena daerah tersebut mungkin sudah malam sehingga tidak ada tempat makan juga yang masih buka. Yang ada hanya hamparan sebuah perkebunan yang luas, perkebunan anggur. Tiba-tiba sang ayah ini menghentikan mobilnya, membuka pintu dan berkata kepada anaknya, "Nak, tolong lihat kiri dan kanan ya, ayah lapar, mau ambil buah anggur dulu." Kamu kasih tahu ayah ya nak, kalau ada orang nanti tiba-tiba menurut penglihatan kamu. Sang anak belum merespon, sang ayah itu udah langsung lari, udah langsung keluar. Kemudian tidak beberapa lama sang ayah ini keluar dari perkebunan anggur sudah membawa beberapa buah anggur untuk dimakan. Sang ayah masuk mobil, kemudian dia bertanya, "Gimana nak? Ada yang lihat kiri dan kanan?" Sang anak bilang, "Tidak ada ayah, tapi di atas Tuhan melihat." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran ilustrasi ini sederhana. Yang kita mau kaitkan kepada tema kita, pemimpin yang mengarahkan. Bagian dari pemimpin adalah berbicara tentang diri kita juga masing-masing. Baik itu di tengah keluarga, mungkin di tengah pekerjaan, di dalam aktivitas maupun di dalam sebuah persekutuan. Sudahkah kita memberikan dampak yang positif dalam setiap tingkah laku maupun tutur kata yang kita lakukan? Sehingga itu bisa membawa teladan bagi siapa saja dan orang lain pun menjadi terarahkan untuk melakukan hal-hal yang positif. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Lukas yang menjadi referensi dalam bacaan kita saat ini. Secara sederhana, Injil Lukas itu ditujukan kepada Theophilus. Jadi Bapak Ibu bisa baca ya di pasal 1. Theophilus, seorang yang mengasihi Allah atau sahabat Allah yang mengasihi Allah. Artinya sebenarnya Injil ini tidak hanya ditujukan kepada seseorang, tetapi berita Injil ini ditujukan kepada siapapun yang memberi diri untuk mengasihi Allah. Atau siapapun yang menjadi sahabat dari Allah. Sehingga Injil itu ditujukan kepada sang Theophilus. Pemimpin yang mengarahkan. Secara sederhana dalam kamus besar, pemimpin ialah orang yang memandu, menuntun. Sedangkan mengarahkan adalah menunjukkan atau membimbing, hampir sama sebenarnya. Ketika pemimpin yang mengarahkan. Jadi kurang lebih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemimpin yang mengarahkan adalah berbicara tentang orang yang memandu,
Orang yang mengarahkan kepada hal yang baik ataupun hal yang positif. Nanti ada sebuah video sebentar lagi, kita bisa memperhatikan sebelum nanti ditayangkan, bagaimana seorang pemimpin sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dalam mengarahkan. Nah, pesan saya pada saat kita nanti memperhatikan video ini, kita bisa berefleksi diri juga, apakah kita sudah menerima arahan dari Yesus Kristus, sang pemimpin kita yang sejati, dan Bapak Ibu bisa berefleksi bahwa perempuan yang di dalam video ini itu adalah kita juga. Oke, sudah siap ya? Videonya nggak lama, kurang lebih sekitar 3-4 menit. Nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan dan berefleksi diri, mempelajari dan merenungkan dari sebuah video pendek ini. Bapak Ibu yang terkasih, pemimpin yang mengarahkan. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di dalam renungan ini. Pertama, siapa itu pemimpin? Pemimpin yang mengarahkan kita adalah sang pemimpin sejati, Yesus Kristus Tuhan. Ayat yang pertama, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus Kristus Tuhan, sang pemimpin sejati kita, sang penyelamat. Dia yang mengarahkan kita. Dia yang menyelamatkan kita dan membuat hidup kita dari tidak berarti menjadi berarti. Dari useless menjadi useful. Dalam bacaan ini kita juga belajar bahwa para murid-murid lainnya dan para perempuan diarahkan agar berkarya di dalam Tuhan. Maria yang disebut Magdalena, ada Yohana istri Kuza, dan juga Susana. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang pemimpin yang mengarahkan, tadi kita sudah belajar bahwa pemimpin sejati adalah Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan memilih 12 rasul dan murid-murid lainnya untuk diarahkan berkarya bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Dan responnya, boleh di next, di dalam slide-nya. Nah ini ya, berkarya di dalam Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bacaan kita ini sebenarnya berkaitan juga dengan minggu yang sebelumnya. Ketika seseorang yang mendirikan rumahnya itu di atas batu, tidak saja datang, mendengar, tetapi juga melakukannya. Sehingga Yesus Kristus Tuhan mengarahkan siapa saja yang datang kepada Dia, mendengarkan firman-Nya, dan juga diarahkan untuk melakukannya. Berikutnya, nah oleh sebab itu yang menjadi respon kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita diajak untuk ikut memberitakan Injil. Berilah hidup kita diarahkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Biarlah juga berikut kita bisa menjadi, nah ini ya, menjadi Theophilus, sahabat Allah, memberitakan Injil kepada semua dan melayani dengan segala daya kita. Pada ayat yang ketiga, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan harta milik mereka. Bicara tentang para rasul, bicara juga tentang para murid, tetapi juga ada murid-murid lainnya, yaitu perempuan-perempuan. Berarti
yang dipanggil oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang diselamatkan itu dari semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang tua maupun yang muda, yang kecil maupun yang besar, yang berada maupun yang biasa-biasa saja. Sehingga kita diarahkan untuk senantiasa melayani, merespon panggilan Tuhan kita Yesus Kristus dan hidup dalam arahannya sesuai dengan setiap daya kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Berikut. Nah, nanti ada sebuah video Bapak Ibu. Sebuah video ini menarik. Sekitar 4 menit. Bapak Ibu bisa memperhatikan bagaimana orang demi orang dapat berkarya dengan hal-hal yang sederhana yang mereka miliki. Lukas 8 ayat 3 bagian B yang menjadi bagian bacaan kita. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan harta milik mereka. Kita juga diajak untuk ikut melayani dengan sumber daya yang kita miliki. Apakah itu talenta kita, apakah itu harta kekayaan kita, apakah kekuatan kita, apakah pikiran kita, doa, atau apa saja yang kita dapat berikan seperti yang ditunjukkan oleh para perempuan maupun para murid di dalam bacaan kita ini. Selamat untuk melayani Tuhan, dan saya mengajak untuk kita menjawab sebuah pertanyaan, sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan? Ada sebuah lagu tadi yang dinaikkan sebagai pujian dari para presbiter NKB 199 untuk mengakhiri renungan ini. Sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan? Boleh dibantu pelayan musik dan pujian. Bapak Ibu, nanti kita bersama untuk menaikkan pujian NKB 199. Ada 2 bait ya, bait 1 dan juga baitnya yang kedua. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Selamat melayani bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.